Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Diki di sini. Kali ini kita akan belajar tentang teks cerita inspiratif. Apa sih itu teks cerita inspiratif? Mungkin kalian di sini ada yang sudah tahu atau yang belum tahu. Bisa tonton video ini sampai selesai. Apakah teks cerita inspiratif itu cerita yang inspiratif atau hanya cerita yang inspiratif saja? Oke, ada beberapa bagian yang harus kalian pelajari tentang teks cerita inspiratif. Teks cerita inspiratif. Apa itu teks cerita inspiratif? Kita mulai dari pengertiannya ya teman-teman. Teks cerita inspiratif dalam KBBI diartikan sebagai ilham atau sesuatu yang dapat menggerakkan hati untuk mencipta, mengarang, syair, lagu, dan sebagainya yang menginspirasi tentunya. Dalam beberapa literasi dijelaskan bahwa inspirasi merupakan percikan ide-ide kreatif yang timbul akibat proses pembelajaran dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, teks cerita inspiratif merupakan teks yang berisi cerita fiksi maupun pengalaman yang benar-benar terjadi. Nah, di sini ada fiksi ataupun pengalaman yang benar-benar terjadi. Berarti bisa jadi perandai-andaian dan pengalaman kita sendiri untuk memberikan inspirasi kepada orang banyak atau orang-orang. Terjadi yang mampu menggugah inspirasi, mampu membangkitkan semangat atau ide-ide dari seseorang yang membacanya. Oke, itu pengertiannya. Bagian sekarang masuk di bagian 5 struktur teks cerita inspiratif. Yang pertama ada bagian orientasi, bagian rangkaian peristiwa, bagian komplikasi, bagian resolusi, bagian koda. Oke. Pertama, bagian orientasi. Bagian orientasi adalah tahap pengenalan atau penyituasian, biasanya berisi pengenalan tokoh, latar belakang cerita. Berarti di sini yang bisa kalian tangkap adalah bagian orientasi itu adalah bagian pengenalan, bagian yang dimana kalian memang harus tahu siapa yang memerankan, di mana tempat itu terjadi, apa isi ceritanya. Dan bagian rangkaian peristiwa dimulai dari awal terjadinya sebuah peristiwa sampai pada puncak masalah. Di sini berarti rangkaian peristiwa itu dari misalnya ada seorang pedagang tua yang menjual dagangannya dan dagangannya tidak habis, lalu ada pemuda yang baik membantunya memborong dagangannya. Seperti itu contohnya. Bagian komplikasi merupakan tahap puncak dari peristiwa-peristiwa yang dikembangkan pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Di sini adalah puncak dari peristiwa-peristiwa yang diangkat menjadi teks cerita inspiratif. Pada tahap rangkaian peristiwa sampai masalah tersebut ditemukan jalan keluarnya. Berarti sampai dia menemukan, misalnya kalau ada seperti komplikasi itu pasti ada A sampai Z lengkap. Oke, selanjutnya ada bagian resolusi. Bagian resolusi merupakan tahap penyelesaian masalah, peristiwa atau masalah yang dikembangkan pada bagian rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap resolusi. Jika tadi kita tahap komplikasi itu adalah tahap yang
merupakan tahap puncak, berarti yang ngobar-ngobar gitu, istilahnya mengobar-ngobar. Sini berarti merupakan tahap penyelesaian masalah. Jika tadi di bagian komplikasi adalah percikan masalah atau api yang besar dalam masalah, berarti di sini adalah penyelesaian masalah atau klimaks dari masalah tersebut. Dari rangkaian peristiwa dan komplikasi dikendurkan pada tahap ini, pada tahap resolusi. Bagian koda. Bagian koda adalah bagian penutup dari sebuah teks cerita inspiratif dan jenis teks narasi lainnya. Sama seperti kebanyakan teks cerita teks lainnya yang memerlukan bagian koda seperti teks anekdot atau yang lain-lain. Bagian teks cerita inspiratif juga memerlukan bagian koda atau bagian koda masuk dalam teks cerita inspiratif. Ya, di sini berarti teks koda berarti sudah tahu dong semua pasti. Koda itu bisa dimaknai sebagai simpulan dalam cerita tersebut, atau kita bisa mengambil ya kesimpulan dan pesan moral yang diambil dari cerita tersebut. Seperti misalnya sifat, karakter, dan yang lain-lain. Oke, lanjut. Yang terakhir ada ciri kebahasaan. Setiap teks, setiap narasi, setiap bacaan pasti memiliki ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan yang berbeda-beda. Misalnya puisi dengan syairnya, atau yang dengan cerpen dengan alurnya, dan yang lain-lain. Jadi kebahasaan di teks cerita inspiratif ini adalah cara penyampaian pesan-pesan dalam cerita inspiratif. Disampaikan dengan memilih kata-kata yang menyentuh. Disampaikan dengan memilih kata-kata yang menyentuh. Jika puisi terkenal dengan sarkasnya atau kalimat tidak baku, di sini perubahannya terbalik. Tidak berbanding terbalik sih, ada puisi-puisi juga yang menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menyentuh. Cuman di sini harus disampaikan dengan memilih kata-kata yang menyentuh. Hal tersebut bertujuan untuk menyentuh hati pembaca. Dengan tujuan itu pula, teks cerita inspiratif banyak menggunakan ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi, agar dapat mengilhami dan memberi pencerahan kepada pembaca. Oke, teman-teman, segitu saja yang mungkin bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu diberi lindungan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih telah menonton video ini. Saya Diki Septian mengundurkan diri.